Shalom Bapak Ibu Saudara, hari baru Tuhan karuniakan, hari Rabu 19 Januari 2022. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan. Hari ini dari Lukas pasal 5. Lukas pasal 5, bacaan harian di Gereja Toraja. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang, untuk berkat, untuk penyertaan, untuk kehidupan hari ini. Tuhanlah yang memberi kami kehidupan. Karena itu kami tunduk di hadapan Tuhan, memohon petunjuk, memohon bimbingan, memohon kekuatan dengan firman Tuhan. Karena itu kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, ajarlah kami, agar kami dikuatkan, mempercayakan hidup kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menampalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru di dalam Kristus. Mengapa ada manusia baru? Karena ada manusia lama yang kecenderungan hatinya adalah berontak akibat dosa yang menguasai dirinya. Berontak dan tidak taat kepada Tuhan. Dan tentu akan berujung pada kebinasaannya sendiri. Itu manusia lama. Maka perlu ada manusia baru, dan manusia baru bisa terjadi terwujud karena Kristus datang ke dunia. Allah menjadi manusia
Dan kehadirannya membawa pembaruan, membarui hidup beragama umat manusia. Tentu manusia baru bukan soal fisik. Tingginya bisa tetap sama. Wajahnya tidak berubah. Model rambutnya tidak berubah. Maka bukan fisik, tetapi hatinya berubah. Keyakinannya berubah. Pola pikirnya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Sikap dan perbuatannya berubah. Kata-katanya berubah. Itu manusia baru. Dan secara khusus dalam perikop kita, ketika beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang bertanya kepada Yesus, dan pertanyaannya seolah memojokkan Yesus, mempersalahkan Yesus. Murid Yohanes Pembaptis berpuasa. Orang Farisi juga berpuasa. Mengapa engkau tidak? Mengapa muridmu tidak? Jadi pertanyaan yang mempersalahkan Yesus. Dan Yesus dengan santai menjawab. Mungkinkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Ini bisa mengacu kepada ketika ada pesta perkawinan dan mempelai laki-laki ada dan tidak mungkin dalam suasana sukacita, dalam suasana gembira, suasana pesta, sahabat-sahabat akan disuruh berpuasa. Bukankah mereka akan minum, makan, dan bergembira bersama dengan mempelai? Namun juga kalau kita baca ayat 25, akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Juga bisa bahwa Yesus sendiri menunjuk dirinya sebagai mempelai bagi jemaatnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada saat di mana dia tidak bersama lagi dengan murid-muridnya. Ada saat di mana dia akan mati, bangkit, dan naik ke sorga. Pada saat itulah murid-muridnya bisa melakukan puasa. Karena puasa bagi orang Yahudi adalah menunjukkan kasih mereka kepada Allah, itu yang pertama. Dan juga yang kedua, menyesali dosa-dosa mereka. Namun kalau kita baca ayat berikutnya, Yesus memberi dua perumpamaan. Tidak mungkin menambalkan kain yang baru kepada kain yang tua karena akan merusak. Tidak mungkin akan memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua karena akan merobek kantong itu. Maka Yesus menegur sesungguhnya cara hidup yang harus sudah berbeda dari murid-muridnya dengan cara hidup dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika murid-muridnya menerima dia sebagai guru Tuhan dan Mesias Juru Selamat, maka cara hidup mereka harus berubah. Tidak lagi mengikuti cara hidup yang dulu. Kalau dulu ahli Taurat orang Farisi dan murid-muridnya juga taat kepada aturan-aturan agama agar mereka memperoleh keselamatan, maka kini di dalam Kristus ketaatan pada aturan agama adalah bukti iman, bukti percaya, bukti syukur atas kasih Tuhan bagi mereka. Manusia baru di dalam Kristus memperlakukan ketaatan kepada perintah Tuhan bukan sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai bukti syukur, bukti iman
bahwa mereka percaya, mereka murid, mereka hamba yang taat kepada tuannya, yang mengikuti perintah tuannya. Manusia baru di dalam Kristus adalah manusia yang menjalankan perintah Tuhan, yang pada akhirnya perintah itu akan membawa kedamaian dan sukacita, bukan keterpaksaan, karena ketakutan akan dibinasakan, tetapi sebagai syukur dan sukacita karena sudah diselamatkan di dalam Kristus. Karya Yesus yang menebus telah mereka percayai, telah mereka terima, telah mereka yakini, telah mereka imani, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Dan karena itu hidup mereka baru, mereka menjadi manusia baru. Kiranya kita semua menjadi baru di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita memperoleh keselamatan kekal, bukan melalui aturan agama, tapi hanya melalui anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Kami terbatas, kami bisa tidak melakukannya lagi. Kami mohon Tuhan bekerja, Tuhan menolong, agar kami menyadari bahwa kami manusia baru, perlu menunjukkan identitas baru sebagai orang percaya melalui kata, pikiran, sikap, perbuatan. Terima kasih, kami doakan sesama kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit atau di rumah, pulihkanlah mereka. Berdoa bagi sesama kami yang menderita, miskin, tak berdaya, Tuhan kasihani, tolong mereka dan ajar kami mengasihi mereka. Berdoa bagi gereja Tuhan di muka bumi, terus diubahkan menjadi teladan, menjadi surat-surat Kristus, menjadi berkat bagi dunia. Berdoa bagi pemerintah kami diberi hikmat, kesehatan, dan kekuatan menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan, sertai kami masing-masing dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam pergumulan, dalam rencana-rencana. Terpujilah Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.